Kita hari ini memulai kitab baru. Judul kitabnya Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwan Al-Muhibbin Min Ahlil Khairi Wad Din, atau lebih dikenal disebut Risalah Mudzakarah, yaitu pelajaran dari Habib Abdullah Al-Haddad. Dapat ya dah bertanya? Sudah dibagi. Itu dari halaman 7 sampai halaman 14 atau 13 itu menakib Habib Abdullah Al-Haddad. Dari halaman 7 sampai halaman 13 itu menakib Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kita sedangkan kitabnya dimulai dari halaman 15. Kita buka menakibnya, kayaknya dibaca insyaallah. Kita membaca kitabnya dari halaman 15. Sedangkan menakibnya tuh masing-masing baca pin bisa ya. Karena ada kena wayahnya kita membaca menakib Habib Abdullah Al-Haddad ya, nah itu kena yang dibaca. Halaman 15 lah. Itu muqaddimah dulu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala nasalahu min sulalatin min ma'in mahin. Itu muqaddimah juga telah. Jadi ulun muqaddimah baca badarus ya dulu. Wa akhraja al-mu'minina al-mutawassilina bil haqqi wa sabri min zumratil khasirin bi istisna'ihi iyahum ba'da an 'amma bil khusrani naw'ul insani alladhi huwa sayrul adamiyyin wa amara ibadahu alladhina amanu bi ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa akhbarahum anna akramahum 'indahu atqahum wa annahu waliyul muttaqin wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'buduh la yu'ammiru ad-dunya wa yajma'u al-amwala bal qad haddarahum dhalika 'ala lisani rasulihil amin al-qailu boleh dibaca al-qaili boleh juga al-qailu ma uhiya ilayya an ajma'al ma'a wa akuna minat tajirin walakin an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa idzan sa'adatu kulli wahidin wa kamalih fi iltizamil amri wa fi ma lahu allazi li ajlihi khuliqa. Nah, dari situ muqaddimahnya. Jadi ujar Sidin seperti kayak muqaddimah biasa. Sidin memadahkan bahwa yang paling utama itu di dalam hidup itu yang dipikirkan adalah ketakwaan kita kepada Allah ya Sidin. Karena kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat adalah ketika dia tadi bujur-bujur melaksanakan ketakwaannya kepada Allah. Bil dizamil amri wa bima lahu alladhi li ajlihi khuliqa. Wa dzauba fihi, dzauba itu menyempurnakan pada ketakwaan. Wa dzaubi fihi menyempurnakan pada ketakwaan. Wa tabarrugi lahu bi khatima yamna'u minhu wa yasuddu minhu min turhatil humaqa'i al-mutarin. Masih muqaddimah juga lah. Nah, lalu kita pulang disuruh oleh Sidin bahwa mencari cara supaya membuangi hal-hal yang mengganggu urusan ketakwaan kita. Wa tahwisatil aghbiya'i al-battalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin alladziina arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Nah, ini urusan takwa. Jadi isi yang pamulaan bab ini masalah takwa. Amma ba'du. Nah, dari situ kita mulai. Tadi muqaddimah lah. Fa inna jima'al khairi, karena sesungguhnya
terkumpulnya kebaikan, wa malaqahu, dan segala macam kesempurnaan kebaikan itu terkumpulnya itu adalah taqwa Allah, ada di takwa kepada Allah, bisirri wal alaniyah. Takwa itu bisirri ketika dia sendiri, wal alaniyah ketika dia di tengah-tengah orang banyak. Nah, jadi ujar Habibullah Al-Haddad bahwa kebaikan-kebaikan terkumpul dalam takwa, dan takwa itu adalah waktu sendirian dan waktu di tengah-tengah orang banyak. Wal ghaibi wasyahadati, ataupun takwa itu waktu, sama aja maksudnya juga di sini, waktu kadada orang yang melihat, wasyahadah, ataupun ada orang yang melihat. Wal taqwa, dan bermula takwa adalah hiya al khaslatu allati tajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Nah, dan bermula takwa adalah perkara yang mengumpulkan untuk orang yang takwa tersebut mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi kadada yang mengumpulkan kebaikan yang diperuntukkan kepada seseorang, melainkan pipikatnya itu adalah takwa kepada Allah. Nah, jadi itu anunya paling utama sama sekali. Kenapa orang kada dapat kebaikan? Karena kada takwa. Kenapa tak tuyuk di diri orang itu kebaikan? Karena takwa. Nah, wali'izami mauqi'iha minad-din, dan karena besarnya posisi takwa minad-din dalam perkara agama kita. Jadi takwa itu dalam agama kita ini termasuk posisinya agung, posisi penting, utama. Li'izami mauqi'iha, karena besarnya posisi takwa. Mauqi' itu posisi, takwa minad-din dalam agama kita ini. Wa jalalati qadriha, dan agung nilai takwa tersebut indal ulama'ir rasikhin, di sisi para ulama-ulama yang rasikhin. Ulama yang rasikhin, ulama yang bujur-bujur paham agama. Maka mereka itu memahami bahwa takwa ini nilainya tinggi. Saddaru biha khutbahum, bahkan para ulama rasikhin ini memulai dengan takwa akan khutbah-khutbah mereka. Jadi setiap ada mereka khutbah tausiah dimulai dengan urusan takwa. Wal mawa'idhi wal wasaya, termasuk dalam nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat ada lepas dari urusan takwa kepada Allah. Kenapa seperti itu? Wali kauniha, karena keadaan takwa tersebut jami'atan lil khairi kullih, mengumpulkan bagi seluruh kebaikan. Nah, jadi mun hendak dapat seluruh kebaikan, takwa. Nah, kayak apa takwa? Tuh kayaknya insyaallah ada sambungannya. Uktubiya bizikriha, cukuplah dengan menyebut urusan takwa ini fil wasiyatil wajibati fil khutbah. Cukuplah dengan menyebut kehebatan takwa, keutamaan takwa, yaitu terlihat fil wasiyatil wajibati fil khutbah. Ketika ada termasuk wasiat takwa itu yang termasuk hukumnya wajib dalam khutbah Jumat, ya kalau kada mun tinggal wasiat takwa itu kada sah khutbahnya, kada sah Jumatnya. Berarti wasiat takwa itu termasuk penting benar. Wa katsiran ma yaqtasiru 'alaiha al-khabiru bi wasiyati man istawsahum, dan banyak sekali kada terhingga bahwa para ulama-ulama yang wali-wali Allah mewasiatakan akan orang yang minta nasihat kepada mereka dengan takwa. Nah, gitu. Wa taqwa, dan bermula takwa, wasiyatullahi rabbil alamin. Nah, jadi takwa itu adalah wasiat Allah, Tuhan semesta alam. Apa wasiat Allah? Ya takwa. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Lil awwalin, bagi orang yang dahulu-dahulu, wal akhirin, sampai orang-orang yang terkemudian, yang akhir. Nah, wasiat takwa itu kada berputus-putusan. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya firman Allah Ta'ala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah.
Sungguh kami wasiatkan, maksudnya kami perintahkan akan orang-orang yang dahulu yang mereka juga mendapat kitab min qablikum sebelum kamu, wa iyyakum dan juga kalian, apa wasiatnya? Anittaqullah, takwalah kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah itu perintah atau wasiat dari Allah kepada orang-orang yang dahulu sampai orang-orang yang akhir nih. Kada berubah wasiat itu. Wa fil amri bittaqwa, dan juga disuruh kita bertakwa itu kalau Allah taala dalilnya. Nah, ya ayyuhan nas ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah. Nah, ini perintahnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang Allah sudah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari satu jasad, yaitu Nabi Adam. Asal mulanya tuh ya, kalau asal mulanya kan dari sisi hukum sabab Nabi Adam dulu ada. Dari Nabi Adam ada pulang Siti Hawa. Nah itu asal muasal. Cakanya kadada hukum sabab itu bisa kadada juga kita ya, kalau dari hukum sabab nih tuh nah. Sabab musabab. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kalau disambung ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu kalau disambung ya, kalau dipisah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Nah udah kayak orang khutbah aja tuh. Nah itu. Wahai orang-orang yang sudah beriman. Nah sudah beriman, sudah belajar sifat 20, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wa qulu, ucapkanlah oleh kalian qaulan sadida, akan ucapan yang benar. Ini dalil-dalil perintah dari Allah bahwa kita disuruh bertakwa. Banyak benar wasiat-wasiat Allah taala dalam Al-Qur'an. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, wahai orang-orang yang sudah beriman, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Arti haqqa tuqatih itu sebenar-benar takwa, sesempurna takwa. Nah, ini ujar Guru Songkol Bahari tujuannya kepada perkara yang wajib-wajib. Jadi kada kawa yang wajib itu kada sempurna. Wajib memenuhi syarat dan rukun, bilanya wajib kayak 5 waktu. Disuruh sempurna, mana dalilnya nih haqqa tuqatih ini nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Allah taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Nah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sekuasa kamu, seapa sanggupnya kita. Nah, ini dalam urusan perkara-perkara sunnah. Kita disuruh mengerjakan semampu kita saja. Dalilnya ini nah. Ai maksudnya istabragu ta'ata wal imkana bidzalik. Nah, kalian kerjakanlah ketaatan semampu kalian mengerjakannya. Nah, sebisa aja seapa kawa, wal imkan bidzalik. Seapa kawa aja tuh nah. Kada disuruh yang kada suruh dipaksa-paksa tuh, kada kan beda kalau wajib itu kada kawa kada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah, Allah tidak memberati akan seseorang melainkan apa yang dia mampu. Wal ayatu, dan bermula ayat-ayat fil amri bittaqwa, yaitu yang menyuruh untuk bertakwa itu katsiratun, banyak. Jadi ayat-ayat Quran menyuruh kita bertakwa itu banyak benar, kada sebuting tuh. Nah, artinya kan jelas dalilnya. Berarti takwa ini hukumnya wajib pada perkara yang wajib, sunnah pada perkara yang sunnah. Nah, tapi kalau urusan ketakwaan, takut lawan Allah, wajib hukumnya. Ada memadahkan takwa kepada Allah kada wajib, murtad tuh, karena menyalahi dalil nakli. Nah itu sama nang kayak ada memadahkan belajar sifat 20 kada wajib, dia tuh murtad karena menyalahi dalil nakli, dalil akli, dan ijma ulama.
Jadi sifat 20 tuh menghadap memprotes, belajar dulu, pahami isinya. Nah, bagaimana maksudnya ya kalau dari wujud, kidam, baka, memadahkan belajar sifat 20 kada wajib sama artinya memadahkan kita kada wajib meyakini Allah bersifat wujud, kidam, baka dan sebagainya. Nah, setiap satu sifat wujud itu ada dalil naklinya, ada aklinya dan ijma' ulamanya. Qad qawdi matabantah. Wa qad jama'allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Sungguh Allah mengumpulkan atau menyediakan bagi orang-orang yang takwa khairatid dunya wal akhirah, kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Nah, jadi jangan gair jadi guru bahari. Asal kita takwa, jangan gair. Jangan takutan. Jangan cemas. Apapun keadaannya, kayak apapun situasinya di dunia, di akhirat, ke asal takwa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ninta. Famin dzalika, di antara zalika fadilat yang disediakan oleh Allah untuk orang yang takwa. Kan tadi jama'allahu lil muttaqin khairat dunya wal akhirah. Allah menyediakan bagi orang yang takwa kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Famin dzalika, di antaranya, al makhraju minasyddah. Al makhraju minasyiddati. Nah, ada jalan keluar dari kesulitan. Jadi setiap orang takwa itu ada jalan keluarnya dari setiap kesulitan. Nah, kadang-kadang mau orang takwa itu model kayak apa tuh, yang kesempitan tuh, kada ada jalan keluarnya tuh, kada mau. Pasti ada jalan keluarnya. Imbah itu pulang warizqu, inya dapat rezeki min haitsu, dari arah la yahtasibun, yang inya kada mengira. Nah, min haitsu la yahtasibun, dari arah yang inya kada menyangka. Nah, pada dalilnya ninto qaulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, ninto kalau barang siapa takwa kepada Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu, dan Allah beri rezekinya min haitsu la yahtasib, dari arah yang inya kada menyangka. Artinya orang asal bujur-bujur takwa kada ada kesulitan di dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wa min dzalika, dan diantaranya lagi Allah menyediakan khusus untuk orang yang takwa al-huda, dapat petunjuk. Nah, menuntut ilmu tuh bila kada takwa kada dapat petunjuk. Tapi bila inya takwa dapat petunjuk. Karena hakikat yang melajari kita ini adalah Allah. Nah, jar Allah bila inya kada takut, bila kada takwa lawan aku, kada aku bari huda, petunjuk. Nah, pada dalilnya qaulullahu ta'ala, Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, hudal lil muttaqin. Hudan itu ya petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Jadi mun kada takwa kada dapat petunjuk. Wa minha, dan diantaranya lagi Allah menyediakan bagi orang yang takwa apa itu al ilmu. Nah, ilmu langsung Allah yang melajari, ilmu laduni aja kita, ilmu yang kada meliwat guru, langsung Allah melajari. Kenapa bisa kayak itu? Takwa tuh bang. Nah, pada dalilnya apa dalil? Qaulullahu ta'ala, Allah berfirman, wattaqullah, takwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan melajari kalian. Maka Allah akan melajari akan kalian oleh Allah, wa yu'allimukumullah, langsung dapat ilmu dari Allah Ta'ala. Ini lain pian orang yang dapat ilmu dari kitab atau dari kitab lawan langsung dari Allah Ta'ala, lain anunya. Yang dari Allah Ta'ala ini kada kau dilawang takapit. Kada kau dihalang takapit. Amun ilmu kita belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun belum tentu kau mengalahkan ilmu orang yang datang dari Allah Ta'ala nih. Nah, itu.
Wa minha, dan diantaranya lagi al-furqanu. Arti furqan itu orang tersebut menjadi inspirasi bagi orang lain. Furqan narannya. Wal kafaratu li sayiati. Imbah itu pulang takwa itu menjadi penghapus bagi dosa-dosa. Wal maghfiratu, sayiat itu kejahatan-kejahatan lah. Wal maghfiratu, dan ampunan lidzunubi bagi dosa-dosa. Takwa termasuk menjadikan seseorang dosanya diampuni dan orang tersebut dijadikan Allah sebagai inspirasi bagi orang lain. Coba kita lihat guru sekumpul tuh ya Pak. Melihat sosok Sidin ya kalau melihat Sidin aja kita sudah jatuh cinta. Amun kada jatuh cinta ngalihat. Melihat aja gin hendak berendam tuh Bang. Melihat berarti Sidin itu furqan namanya. Datang di mana furqan itu hasilnya takwa. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ittaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Nah, itu kalau baca Quran bahan handap itu ada boleh Bang lah. Cuman ini kan kita sambil mengartiakan Bang ya, kalau takutlah kalian kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kalian furqana. Furqan tadi kita termasuk orang yang kau memberi hidayah lawan orang tuh. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah menghapus kejahatan-kejahatan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu hasil dari takwa. Nah, cumalah takwaan ini ada dasar ilmunya, bahannya kada keluar dari 3 pelajaran. Nah, wajib belajar tauhid sifat 20, fikih salah satu madzhabul arba'ah, tasawuf pulang. Tasawuf kitab-kitab Imam Ghazali. Nah, kitab-kitab Habib Abdul Al-Haddad, kitab-kitab ulama-ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Nah, 3 perkara itu kita pelajari, kita berisi bahan untuk takwa. Jadi mau hendak takwa kada menuntut ilmu kada kawa. Kada ada bahannya yuk. Hendak mulah limping, pisangnya kada ada, galapungnya kada ada, minyaknya kada ada, kumpurnya kada ada, mau ungut naham. Mau limping aja. Mana aja orang pisangnya? Di pasar apa aja. Nah, kayak apa? Kada jadi limping. Biar ahli mung kada ada bahannya. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ulama mufassir, ahli tafsir nih, yaj'al lakum furqana, maksudnya adalah hidayatan bi qulubikum tufarriquna biha bainal haqqi wal batil. Nah, artinya kita tadi dapat hidayah yang dengan hidayah tersebut kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena kita tahu mana yang bujur, mana yang kada, orang pun mau bati kita juga. Karena orang hendak juga dapat kebenaran. Nah, jadi kita termasuk orang yang diikuti oleh orang. Orang sebenarnya bukan mengikuti kita, mengikuti kebenaran yang ada di dalam dada kita itu. Nah, itu furqan narannya. Wa minha, dan diantaranya lagi hasil dari takwa Allah memberi al-wilayah, kewalian. Jadi orang itu jadi wali Allah, sebab utama adalah takwa dulu. Nah, apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu waliyul muttaqin. Nah, ini itu dalilnya. Wa minha, makanya kada adalah orang wali itu bubungulan manutut ilmu pengulir, tapi kena bisa orang tuh ditipu oleh jin, setan segala macam, padahal kada alim, kada ada ilmunya, disuruh digeritik setan, dalam hati geritik supaya disuruh menuntut beribadah dengan yang kejahilan nih, kada ada ilmunya, beribadah ke guha, dalam guha untuk batamon uburan sarang-sarang yang kalalawar segala macam, beribadah di situnya jahil Bang. Nah, beribadah gurunya kada ada guru ya setan gurunya. Karena bilanya sembahyang, tonton sembahyang diangkat jin anunya pasahapannya, tak angkat sakilan buritnya pada tanah, rasa bakaramat. Padahal jin nah mangkat, dibunguli jin katanya.
Maka disuruhnya pun mandi wajib kada apa kada ada ilmunya. Nah, lalu turun gunung nih ini, lalu jadi penambaan. Batulis Syekhul Islam nya tulisannya di papan nama. Nah, wali hanyar bacaannya pulang. Nah, betulisan. Padahal wali syaitan. Hati-hati nih tuh. Punya bilainya kada takwa, beisi karamat, lain karamat. Beisi kelebihan, lain karamat, tapi istidraj narannya. Jadi karamat itu timbul dari ketakwaan, bukan dari yang kada takwa tuh nah. Wa minha dan diantaranya al-ma'iyah. Nah, orang takwa itu diberi Allah ma'rifat. Ma'iyah nih tuh kudur hati hanya dengan Allah, rasa berduaan dengan Tuhan. Ma'iyah tuh dibukakan Allah Ta'ala hijab, ini tadi rasa berduaan hanya dengan Allah Ta'ala saja, yang lain dari Allah ada. Nah, ini ma'iyah naranya hasil dari takwa. Nah, pada dalilnya qaul Allah Subhanahu wa taala wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah hanya membukakan hijab kepada orang-orang yang takwa. Jadi bila sudah terbuka hijab tuh jadi tolongi Tuhan, diberi Tuhan sabar, diberi Tuhan ridha, diberi Tuhan syukur. Ai maksudnya bin nasri, nah ditolongi. Wal i'anati sama aja maksudnya, wal hirasati dijaga, dipelihara. Jadi orang-orang yang takwan itu bukan berarti kada dapat musibah. Dapat juga musibah, cuma sebelum musibah datang sudah Allah andaki di hatinya sabar. Nah, Allah mengandak sabar ke hati seseorang yang disayanginya disebut hirasah namanya. Penjagaan Allah. Sebab bila kada sabar jatuhlah iman orang tersebut. Dapat ujian kada sabar, maka imannya tersebut gugur dalam pandangan Allah. Cuma dipelihara oleh Allah, lalu diandak sabar dulu. Belum 10 kilo lagi musibahnya sudah sabar bertungguan. 10 kilo lagi dapat nikmat, syukur sudah bertungguan. Nah, itu orang-orang yang dapat hirasah dari Allah. Wa minha dan diantaranya lagi orang yang takwan itu dapat kelebihan an-najatu, keselamatan dunia akhirat. Nah, selamat sebab takwa. Qala Allah Subhanahu wa taala, dalilnya apa? Firman Allah taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Nah, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dalilnya. Tuh, jadi berdalil bertaan pian si dene nih. Nah, tuh napin baca surahnya surah apa? Ada surahnya, ayatnya ya Allah berapa? Ada beratan lengkap di situ. Kalau yang di kitab Risalah Mu'amanah yang di pinggir itu kada ada anunya nih tuh, kada ada ya Allah, kada ada surah-surahnya itu. Jadi alhamdulillah bener nyaman. Tulisannya ganal pulang nah. Wa minha dan diantaranya lagi orang yang takwa itu disediakan oleh Allah al-wa'du bil jannah, janji surga. Allah kada menyalahi janji. Kita di dunia ini ada orang menyalahi janji, hina benar. Apalagi Allah Ta'ala mustahil menyalahi janji. Nah, Allah menjanjikan surga kepada orang yang takwa. Makanya kada usah memikirkan surga, asal takwa dapat aja surga sudah. Nang kayak pegawai negeri itulah. Kada usah dimikirkan mungkin bila sampai saat ini gajian ya Allah. Nah, kada usah dipikirkan kapan kada usah bilang pegawai negeri itu nyata sudah PNS. Nah, kita orang takwa ini pegawai Allah Ta'ala. Kada usah memikirkan. Qala azza min qail. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Surga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Nah, ini di ayat berikut yang lainnya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka ada jannatin na'im, ada surga yang mengandung kenikmatan-kenikmatan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Nah, surga diparakakan, uzlifat itu diparakakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa, ghaira ba'id, kada jauh. Nah, bahkan surga di dunianya dapat asal takwa. Ila ghairi dzalika, dan banyak lagi selain dari itu, minal khairatil jamilah, yang termasuk kebaikan-kebaikan yang elok, wal fadhailil jalilah, dan keutamaan-keutamaan yang agung, wal mawahibil jazilah, dan hadiah-hadiah dari Allah yang luar biasa, yang sangat bernilai, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang takwa.
wa yakhfi fi syarafit taqwa. Cukuplah kita membicarakan masalah kemuliaan takwa ini, annallaha dzakaraha, bahwasanya Allah menyebut akan ketakwaan ini fi aktsara min tis'ina mawdi'an min kitabih, lebih 90 tempat di dalam Al-Qur'an itu, lebih dari 90 titik yang mengisahkan tentang ketakwaan kepada Allah. Artinya luar biasa. Wa fil amri bi taqwa wa fadilatih. Nah, itu nah. Dan pada menyuruh takwa dan keutamaan orang menyuruh takwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Nah, Nabi menyuruh, hakikatnya Allah yang menyuruh. Dan seandainya pang kita tergelincir tegawi kejahatan, berdosa nih, jangan putus asa. Wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Nah, maka kalian tutupi, kalian hapus, kalian ikuti akan pekerjaan yang jahat dengan pekerjaan yang baik. Nah, misal hari ini misalnya ada kita gawin kada bagus, nah minta ampun lawan Tuhan, capati gawi pulang gawin yang bagus, supaya gawin bagus itu menutupi yang gawin kada bagus tadi. Nah, apa hasilnya? Tamhuha, maka menghapuslah gawian yang baik tadi akan gawian yang jelek. Nah, tamhu ada hiya kembali kepada hasanah, ha kembali kepada as-sayyi'ah. Itu nahunya tuh. Wa khaliqin nas, wa khaliqin nas, wa khaliq aslinya gitulah, khaliq fil amar. Dan kalian hendaknya pergaulilah an-nasa manusia. Khaliqin nasa kalau disambung. Asalnya khaliq bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, ini perintah Allah taala juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'at wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Nah, jar Nabi, aku wasiatkan kepada kalian bertakwa, taat, maasi, sekalipun suatu hari kina yang menyuruh kalian itu orangnya orang biasa aja, tapi kalau bunyi kalimatnya menyuruh takwa, maasi aja Nabi. Nah, jangan memandang orang. Ya, kadang-kadang kita bilanya orang berduit hanya kita mau maasi. Ya, kalau apalagi sugih orang tuh bilanya bepandir masih kita tuh. Bila orangnya tuh kada berduit, miskin, hina, papa memadahi kita, takurihingnya kita. Bah nyawanin hard muhamadahi orangnya. Nah, ya itu atau ya kalau padahal kada apa itu. Lihati apa ucapannya, bilanya bujur aja masih ya kita. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, ittaqun nara, takutlah kalian akan api neraka. Ya Nabi, takuti api neraka itu. Walau bisyikhi tamratin, sekalipun dengan sebelah kurma. Nah, artinya disuruh bersedekah, sekalipun dengan sebelah kurma kita bersedekah untuk menjadi tameng bagi kita dari api neraka. Fa in lam tajid, amun nyawa pang kada ada isi juga, artinya miskin nih, jangankan sebelah kurma, mencium bau kurma aja kada ada. Kada bisi artinya fa in lam tajid, mun nyawa kada bisi sebelah kurma, fa bi kalimatin thayyibatin, maka ucapan barang bagus. Jadi orang mendengar himung gembira, jangan berdiam aja. Sekali berucap sedih orang hati. Napa ucapan angker benar? Nah, itu jangan. Wa kana alaihi salatu wasallam yaqul fi du'aih. Nabi kita tuh mengucapkan dalam doanya apa itu? Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, disuruh kita minta, ya Allah, ulun minta kepada engkau petunjuk, huda petunjuk, wat tuqa ketakwaan, wal afaf, nah, orang yang kawa menahan diri dari berbuat yang kada bujur, wal ghina, dan kayanya hati, kaya hati aja kita. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, la fadla li abyadha ala aswada wala li arabiyyin ala ajamiyyin. Nah, tidak ada kelebihan di antara orang yang putih melebihi atas orang yang hirang. Kadada aja Nabi. Lupang orang putih itu harat daripada orang kulit hirang. Wala li arabiyyin ala ajamiyyin, kayak itu juga tidak ada kelebihan keutamaan bagi orang Arab ataupun kada orang Arab. Kada ada keutamaan illa yang menjadikan perbedaan mereka itu lebih unggul,
bitaqwallah, dengan ketakwaannya kepada Allah. Nah, Nabi, antum min adama, jawab Nabi nih, kalian itu dari Adam, wa adamu min turab, sedangkan Adam dari tanah. Nah, artinya sabarataan sama aja. Yang membedakannya ketakwaan kepada Allah. Nah, itu Nabi madahin kayak itu. Wa qila ya Rasulullah. Nah, cuma lah mantang-mantang sama aja. Lalu kita kada beadab lawan kuitan, kada beadab lawan peguruan, kada beadab lawan orang tua. Napa sama aja. Ada orang tua, ada kuitan libas-libas, oh, anak kerabah sidin disinggol. Kenapa pin kenapa nyawa mentera itu aja? Sama aja nyawa, tanah aja. Nah, kada boleh nah itu lain. Ada ulama, ada habib biasa. Oh, libas, kenapa sama aja? Hidung tak ke bawah aja luangnya. Nah, itu maksudnya bukan kayak itu lah, adab tetap berlaku itu. Wa qila ya Rasulullah, ditanya orang, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapa paling semulia manusia? Qala, Nabi menjawab, atqakum al hadisa. Nah, orang yang paling takwa di antara kalian itulah yang paling mulia. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, qala, ujar Nabi, nah, la ta'kul, jangan engkau makan illa ta'ama taqiyin, melainkan makanan orang yang takwa. Nah, Nabi menyuruh jangan engkau makan kecuali makanan orang yang takwa. Cocok aja guru sumbul bari orang pamalar makanannya jangan dimakan. Jadi penyakit hati kena sebenarnya kada takwa pamalar tuh. Dimakan makanannya jadi penyakit hati. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Sebaliknya pulang jangan memakan akan makanan kalian kecuali oleh orang yang takwa juga. Jangan memakan makanan orang kada takwa dan jangan juga memakan akan makanan kalian melainkan oleh orang yang takwa juga. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anhu, kecepatan enggak? Ini masih mukadimah Jepang ya, kalau mau baca cepat mukadimah bisa 2-3 minggu nya tentang membeli lambat ya julana. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, Siti Aisyah nih, yang Aisyah ya Allah. Berkata Jarsidin, ma'ajaba Rasulullah syai'un minad dunya. Itu barisnya penting nah. Ini nahu nih. Ma tidaklah a'jaba menjadikan kagum Rasulullah akan Nabi syai'un oleh sesuatu pun minad dunya dari dunia. Jadi tidak ada yang membuat kagum akan Nabi oleh sesuatu apapun dari perkara dunia. Nah, Nabi kayak itu perhatian. Jadi kada boleh kita kagum lawan orang sugih, itu kada boleh. Kalau nya pemurah kita disuruh bukan hanya kagum lagi, bahkan kita disuruh mahiri hendak menuruti. Kalau sugih aja tapi pamalar kita kagum lawan kekayaannya tuh, naudzubillahi min dzalik. Nah, Nabi melajarin nah, sama nang kayak duit. Nah, kadosa dicium-cium. Dapat duit, cium duit. Jangan. Kada boleh nang kayak itu. Sebagian ulama kan haram hukumnya mencium duit itu. Kalau kita memuliakan duit, karena duit itu kada boleh dimuliakan. Karena bagian dari dunia. Cuma parlo juga bang duit itu. Cuma bukan berarti mun kaya disambah-sambah nang itu dapat oh, alhamdulillah jangan usah nambah pajam duit teh lu kepina ada corona di situ ya kalau nah, jangan tangan kuitan yang dicium, jangan duit yang dicium. Nah, tidak ada yang membuat kagum akan Rasulullah satupun dari dunia, sedikit pun dari dunia, syai'un sedikit pun dari dunia. Wala ajabahu ahadun, tidak ada juga membuat kagum akan Nabi ahadun oleh seorang pun illa melainkan ayyakuna, melainkan seseorang tersebut ada tuqa, orang yang bertakwa, berisi ketakwaan. Jadi yang membuat Nabi kagum itu orang yang bertakwa. Lain dari itu kada membuat Nabi kagum, dunianya kah, manusianya kah. Dalam pandangan Nabi biasa aja. Yang luar biasa dalam pandangan Nabi orang yang berisi ketakwaan. Sedikit lagi lah tanggung nah. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata, innahu, sesungguhnya
la yuhayyaju 'ala taqwa zar'u qaumin wa ma'na yuhayyaju yuhlaku. Tidak dibinasakan atas orang takwa tanaman satu kaum. Cakai ber di kampung tuh bahuma misalnya, asal takwa aja ada hasilnya. Tapi bila kada bertakwa, kada ada hasilnya. Pernah terjadi di studi di Indonesia para ulun sempat menemui melihat tanah. Jadi orang ini bahuma. Jadi di bahuma itu ada musim tikus, batikus, ada musim macam-macam, musim yang ibaratnya tuh menghancur lawan pahumaan nih, macam-macam sebabnya tuh. Nah pun sidin ini aman benar. Jadi hasilnya tadi berlipat-lipat daripada orang hasilnya. Padahal batatai aja pun orang juga. Kada ada tikus, kada baliur, apa kada baliur bagus anunya. Nah, hanya orangnya pengguru juga itu sidin tuh. Hidup aja ya kalau orang saleh aja pang ya. Takwa ini nah tadi nah. Takwa sahabat belum sumber suah bilang ke rumah sidin, maju lu bagus bener anunya ini nah. Nah yang lain tuh bilang andu bener, maka batatai aja musidin luar biasa. Anunya tuh ya ini dalilnya nah. Kada dibinasakan tanaman ke apakah asalnya bertakwa. Pamurah bedahulu kucing gini asal dibari bedahulu dia sudah nyakanya sampai ya menjambah ya kalau nah nya menjambah haruan kita tuh nya kada dibari-bari. Nah itu jambahnya haruan. Wa qala Qatadah Imam Qatadah bocap nah jasidin maktubun fi Taurat. Nah tertulis dalam kitab Taurat, ittaqillaha, tulisannya nah ittaqillaha, takutlah kalian kepada Allah. Wa mut haitsu syi'ta. Kalau sudah basic ketakwaan kepada Allah, mut haitsu syi'ta. Apabila pun mati jangan gentar, surga mahadang. Nah itu bahasa pemahamannya. Qala al-A'mas, berkata Imam A'mas nih, faman kana ra'su malihi taqwa, barang siapa adalah modal hidupnya takwa, qallatil alsunu an wasfi ribhihi, maka kallat tu susah lidah nini, kelu bisuk lidah nini daripada menyatakan sifat-sifat keuntungan orang yang takwa tadi. Nah, barang siapa modal hidupnya ketakwaan, maka hujungannya itu kada kawa dipandir lagi, gitu bahasanya. Banyak benar uyuh memandir. Nah, hujungan orang yang takwa. Jadi asal modalnya takwa, maka hujungannya kita ngalih memandir kebanyakan. Wa kana Bishr al-Hafi yang sudu Sidin Basair. Bishr al-Hafi ini seorang wali Allah. Sidin Basair. Jar Sidin, mautut taqi hayatun la nafadha laha. Orang matinya orang takwa hayatun, tetap dianggap hidup. La nafadha laha, hidup balalawasan. Hati guru kumpul. Tetap hidup ya kalau ajarannya hidup, nasihatnya hidup, tetap dikenang. Padahal sudah wafat tapi tetap dikenang. Qad mata qaumun, dan banyak satu kaum yang dianggap wafat mati, wahum bin nasi ahya'u, padahal mereka kaum tersebut di kalangan manusia ahya'u, tetap hidup. Nah, orang wali-wali Allah Ta'ala tuh si Abdul Qadir Jailani sampai wahih ini masih dikenang. Kenapa tuh sebabnya? Takwa itu. Wa fadailu taqwa wal muttaqina aktsaru min an tuhsara. Bermula fadilat-fadilat takwa dan fadilat-fadilat orang yang bertakwa, takwa dan fadilat-fadilat orang bertakwa, muttaqin dah. Aktsaru lebih banyak min an tuhsara daripada dihinggakan. Artinya kada kawa dihingga-hinggakan kebanyakan. Wa qad basatal kalama fi taqwa al-Imam al-Ghazali fi minhajih. Wa qad basata al-kalama. Sungguh sudah menguraikan pembicaraan fit taqwa akan masalah takwa ini al-Imamul Ghazali oleh Imam Ghazali dalam kitab Sidin Minhajul Abidin. Nah, itu masalah takwa karena panjang kisahnya sini kisahkan di situ. Nah, Habib Abdullah Al-Haddad ini mengambil pemahaman dari kitab-kitab Al-Ghazali. Nah, makanya ujar para ulama, barang siapa hendak mempelajari tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukup kita mempelajari kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Karena Sidin mengambilnya pemahaman-pemahamannya dari kitab-kitab Al-Ghazali juga. Nah, itu. Waqad khassana min kalamihi ba'da ma dzakarnahu. Nah, di sini kami sebahagian saja menjelaskan apa yang sudah nanti kami sebutkan, sebahagian saja. Nah, itu. Nah, ini halaman 19 paslun fi ma'ani taqwa. Tadi masalah kelebihan takwa luar biasa. Nah, kayak pegarang takwa itu
Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang subuh Sabtu, insya Allah dijelaskan pada halaman 19 maksud-maksud dari ketakwaan kepada Allah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.